tidak puasa, tidak boleh. Harus taat patuh suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati semuanya dan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bisa duduk bersama di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi usaha kita di malam hari ini. Allah Ta'ala berikan kebaikan yang sebesar-besarnya untuk kita, kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat. Allah Ta'ala mudahkan urusan penghidupan kita. Allah Ta'ala gampangkan kita menuju kebaikan. Allah lindungi kita dari perbuatan dosa kemaksiatan. Allah selamatkan kita dari bala, wabah, bencana, berkat kemuliaan bulan ini. Amin Allahumma amin. Berkat duduknya kita di sini. Amin Allahumma amin. Jadi kita malam ini masih ada di bulan mulia, yaitu bulan Sya'ban, bulannya Kanjeng Nabi. Bulan kita dihimbau banyak-banyak baca salawat. Bulan dihimbau untuk bersalawat karena Kanjeng Nabi itu diturunkan kepada beliau perintah untuk bersalawat yang sering dibacakan khatib Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan malaikatnya itu terus menerus selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini ayat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan ini bulanku, kata Rasulullah, yakni bulan orang memperbanyak bersolawat kepada aku. Kata Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan as-salatu 'alan nabi amhaqu lil khataaya minal ma'in an-nar bin-nar. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salawatnya yang kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi, bacaan salawat kita itu lebih menghapuskan, lebih memadamkan dosa-dosa kita, lebih hebat dari air yang memadamkan api yang menyala. Kita kalau lihat ada api, itu padamnya dengan air. Nah, dosa-dosa kita padamnya dengan salawat. Bahkan dengan bersalawat itu lebih cepat memadamkan api dosa daripada air memadamkan api dunia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan wassalamu 'alan nabi afdalu min idkir riqab. Dan jenengan mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi itu lebih mulia, lebih utama daripada pahalanya orang yang membebaskan budak. Zaman dulu tidak ada budak, cuma budak itu harganya lebih mahal dari unta. Sedangkan unta itu harganya kurang lebih 100 juta. Lebih hebat daripada orang yang membebaskan budak. Lebih hebat daripada jenengan sedekah 100 juta. Apa itu? Salam kepada Kanjeng Nabi. Tadi kita baca zikir ratib itu, ya ada sholawat, ya ada salam kepada Kanjeng Nabi. Jadi kita dapat komplit. Makanya doa kita yang kita baca tadi naik ke langit, diterima Allah insyaallah. Oke. Satu ketika Kanjeng Nabi itu diceritakan, pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ra'ar rajulan, Rasulullah bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan fil masjid id dakhala alaihi rajulun fa shalla. Satu ketika saat Nabi itu sedang duduk di masjid, kok tiba-tiba ada satu orang masuk ke masjid salat 2 rakaat. Setelah salat maka orang tadi langsung angkat tangan doa, Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma ighfirli warhamni.
Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, ampuni saya, turunkan rahmatmu kepada saya, ya Allah ampuni saya, turunkan rahmatmu kepada saya. Doa begitu dia. Dilihat oleh Kanjeng Nabi maka ditegur. Kenapa ditegur? Bahasa Jawanya apa? Ya. Maka Kanjeng Nabi ngelok ke ajalta ayyuhar rajul, wahai orang laki-laki, ajalta, kamu ini kesusu. Doa kok kesusu, kata Kanjeng Nabi. Lah pripun ya Rasulullah? Orang itu kalau selesai sholat, idza sholatta faqa'atta, selesai sholat kau duduk, fahmadillah bima huwa ahlu, duduk, puji-puji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang pantas. Ucapkan pujian dulu kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya, atau alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ucapkan hamdalah dulu, puji-puji Allah dulu. Kemudian katakan Nabi, fasalli alayya thumma ud'u, kemudian baca sholawat kepada saya. Sholawat dulu kepada saya, puji Allah, ucapkan kalimat hamdalah, sholawat kepada saya, baru kamu berdoa. Jangan kesusu, ya, jangan tergesa-gesa langsung main doa Allahumma ighfirli warhamni, tak diterima nanti. Satu ketika tidak lama ada satu orang, Nabi masih duduk, lalu ada satu orang masuk masjid sholat seperti orang yang pertamanya. Orang yang kedua ini masuk ke masjid sholat, setelah sholat dia duduk, dia memuji kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, terus ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Kanjeng Nabi mengatakan, hai sekarang cepat dan doa, ini doamu diijabahi Gusti Allah, cepat doa, cepat doa, doalah sekarang, engkau diijabahi oleh Allah. Jadi orang itu kalau tidak baca sholawat dulu rugi, apapun itu pekerjaannya. Dengan mau doa, mau zikir, mau melakukan pekerjaan apapun, dihimbau puji Allah, baca sholawat, insya Allah amalnya naik ke langit, diterima oleh Allah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satupun inna doa, sesungguhnya satu doa yang dipanjatkan hamba itu mauqufin fil ardi la yas'alu minhu syai'un, sesungguhnya doa yang dipanjatkan hamba mauqufun, berhenti di atas bumi, tidak bisa naik ke langit. Tidak ada sesuatu pun yang bisa naik daripada doanya, ada di atas bumi. Jadi bahasa Jawanya apa? Gandul, ngambang, tidak bisa naik. Hatta tusalla ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai dia bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini kuncinya semuanya. Kita ini mau baik ya lewatnya Kanjeng Nabi, mau jadi orang yang beruntung ya lewatnya Kanjeng Nabi, doanya mau diijabahi ya lewat Kanjeng Nabi. Semua kebaikan itu kita dapat berkatnya Kanjeng Nabi. Ini pelajaran buat kita. Semua kebaikan yang kita kerjakan tidak boleh melupakan siapa? Orang yang menjadi sebab kita dapat kebaikan. Kanjeng Nabi ini orang yang karena beliau kita ini beruntung dapat surga, dapat ampunan, dapat derajat yang tinggi, dapat kemuliaan. Itu sebabnya Kanjeng Nabi toh. Semua itu sebabnya cuma Kanjeng Nabi. Berkatnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab kemarin. Allah Ta'ala berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Ya, bisa banyak-banyak sholawat, hatinya dibersihkan oleh Allah. Nanti kita disampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan sempurna, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baik ibadah. Amin Allahumma. Nah, setelah itu kita masuk nih, karena ini menjelang bulan puasa ya, alangkah baiknya kita singgung tentang puasa ya. Puasa kita ini singgung sedikit tentang berpuasa, karena ini masuk bulan puasa. Puasa itu dari kata-kata al-imsak. Imsak itu apa? Mencegah diri. Pokoknya segala hal yang bentuknya mencegah diri itu namanya puasa. Puasa itu ya al-imsak itu. Dulu ceritanya Siti Maryam ketika beliau melahirkan putranya Nabi Isa tanpa suami, itu Siti Maryam malu luar biasa. Mau keluar menjumpai Bani Israel itu malu. Kata Siti Maryam, ya Allah, nanti saya jawab apa kalau sama Bani Israel ini tanya-tanya saya, ini kau dapat anak dari mana, bapaknya siapa?
Kata Siti Maryam, terus saya jawabnya, bagaimana Gusti Allah? Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Siti Maryam agar supaya Siti Maryam bilang kepada orang-orang yang menanyaimu, inni nadartu lirrahmani shauman. Bilang, sampaikan kepada mereka, saya sudah nazar puasa. Falam ukallimal yauma insiya, maka saya tidak berbicara dengan seorang manusia pun. Jadi di sini Siti Maryam mengatakan bahwa puasanya Siti Maryam yaitu nadar puasa apa? Nadar tidak berbicara dengan siapapun. Jadi namanya puasa itu mencegah diri dari bicara, itu ya juga puasa. Bentuk daripada puasa. Cuma arti puasa yang kita ketahui yaitu al-imsak, mencegah diri dari apa? Dari anjami'il mufattirati. Puasa itu mencegah diri dari melakukan segala hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Dari sejak terbit fajar shadiq sampai ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari, dengan niat. Itu arti puasa ya. Dan puasa ini juga perintah Allah kepada Nabi terdahulu, kaumnya terdahulu itu juga dapat perintah puasa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga kami wajibkan, kami bebankan kepada kaum-kaum yang sebelum kalian. Bani Israel itu juga berpuasa, bangsa Nasrani itu juga puasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang yang bertakwa. Nah, Kanjeng Nabi terima perintah puasa kapan? Tahun kedua Hijriah. Jadi setelah masuk kota Madinah, masuk tahun kedua di bulan Sya'ban, seperti bulan kita ini. Turun malaikat Jibril bawa ayat ini, surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus yamu, orang yang beriman diwajibkan buat kalian berpuasa. Kapan itu? Tahun 2 Hijriah, tepatnya bulan Sya'ban. Dan jadi Kanjeng Nabi itu puasanya berapa kali? Kalau Kanjeng Nabi puasanya di tahun kedua Hijriah, sedangkan Kanjeng Nabi tinggal di kota Madinah itu 10 tahun. Jadi puasanya Kanjeng Nabi berapa kali? 9 kali. Terus tidak sempat mikir ya Pak, pun capek. Saya loading. Kanjeng Nabi itu puasa 9 kali. Semuanya nawaqis, semuanya puasanya 29 hari. Kecuali satu, pernah setahun, dalam 1 tahun itu puasanya sempurna 30 hari. Nah kalau kita di Indonesia lebih sering puasa 30 hari, jarang-jarang puasa 29 hari. Kok beda? Ya karena kondisinya. Jadi kondisinya itu yang menyebabkan berbeda. Hitungan bulan itu, masuknya bulan itu ditandai dengan tampaknya bulan sabit alias hilal. Hilal itu bulan sabit, bulan yang kecil ya, bentuknya seperti sabit. Itu kalau kelihatan menunjukkan masuk bulan baru. Lah kalau bulan ruah Sya'ban malam 29, malam 30 kok kelihatan bulan sabit. Berarti bulan sabit itu menunjukkan besok masuk tahun baru. Lah tahun baru masuk bulan baru. Lah bulan baru setelah bulan Sya'ban apa? Ramadan. Lah itu kalau kelihatan berarti masuk bulan baru. Pun Ramadan malam 20 tanggal 29 masuk malam 30. Kok kelihatan hilal bulan sabit, berarti menunjukkan masuk bulan baru. Bulan baru yakni bulan Syawal, berarti besok kita masuk hari raya. Itu pakemnya. Lah selama Kanjeng Nabi puasa 9 kali itu selalu nampak kelihatan bulan sabit di malam 30. Jadi bulan 1 bulannya cuma terhitung 29 hari. Kenapa kok kelihatan? Ya karena mungkin di tanah sana Timur Tengah itu udara, iklim cuacanya lebih bersih. Panasnya itu sangat panas. Namanya bulan puasa itu dari kata-kata Ramdha. Ramdha itu bulan yang sangat panas. Musim panas yang nemen. Musim panas sangat.
panas. Jadi iklimnya cuaca di sana tuh panas, terus bersih, tidak tampak awan, jernih. Sehingga begitu masuk waktu maghrib, itu hilal itu naik ke atas bukit gunung itu sudah kelihatan. Pakai mata kepala gini langsung kelihatan. Nah kalau di Indonesia banyak kabut, banyak awan, udaranya tropis, lembab. Jadi bagaimana? Sulit ngelihat. Uang sudah pakai keker sulit lihat. Saya Indonesia ya, dari mana Sabang sampai Merauke berapa titik itu? 80 sekian titik loh. Dan tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Katakan yang Nabi, sumu li ru'yatih wafturu li ru'yatih. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat bulan sabit masuk tanggal 1 Ramadan. Lah kalau kelihatan, kalau tidak kelihatan, fa'akmilu, sempurnakan 30 hari. Lah ini yang tahu ini siapa? Pemerintah. Jadi kita tidak bisa lihat hilal. Nak lihat masih hilal bisa, nak lihat hilal tidak bisa. Jadi jangan buat keputusan sendiri. Apa kata pemerintah? Bahkan ulama, kalau ulama itu pemerintah sudah memutuskan, kalau ada ulama dia buat keputusan sendiri, ini ulama berhak pemerintah untuk memberikan takzir hukuman. Ya, jadi keputusan itu ada di pemerintah. Pemerintah itu kurang apa tuh? 80 titik, dan itu setiap titik ada satu ulama, ada 2 saksi, bahkan saksinya lebih yang bisa ngawal. Ini lihatnya betul atau enggak? Oke, nah kita alat tidak punya. Kita ini tidak punya alatnya. Mau lihat dari mana? Pegangan ketutup mana-mana, capaian ketutup gunung kanan kiri. Tidak kelihatan apa-apa aja. Ini manut selamat, ikut selamat. Jadi ada apa-apa, apa katanya sidang isbat. Kita tunggu, insya Allah itu yang paling. Lah sana di Mekah pun poso, ya Mekah sini. Berbeda tempat, beda matra itu tempat munculnya beda. Jadi ya tidak bisa disamakan. Mau di Mekah sudah hari raya, sini belum, ya terserah. Wong sana kelihatan, di sini tidak kelihatan. Oh ini terjadi, ini di zaman sahabat pun terjadi. Di Madinah, di sana sudah berbuka, sudah hari raya. Di sini di Madinah belum. Kata sahabat, ya sudah, yang sana-sana, yang sini-sini. Di sini nggak kelihatan kok, ya sempurnakan 30 hari. Yang di sana kelihatan, ya silahkan berbuka, silahkan berhari raya. Jadi menurut tempatnya masing-masing. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan, puasa yang ada di hari ke-9. Ramadan itu hari ke-berapa? Ke-9. Bulan ke-9. Kalau bulan yang pertama apa? Muharram. Januari, bukan? Orang Islam juga harus hafal Muharram. Bulan kedua Shawwal. Bulan ketiga Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Tsani. Bulan kelima Jumadil Ula. Bulan keenam Jumadil Tsani. Bulan ketujuh Rajab. Bulan ke-8 Sya'ban. Bulan 9 Ramadan. Bulan ke-9. Bulan ke-10 Syawal. Bulan ke-11 Dzulqa'dah. Bulan ke-12 Dzulhijjah. Ini hitungannya kita harus tahu hitungannya. Nah, fadilahnya puasa sudah banyak. Puasa itu baik puasa Ramadan ataupun bukan puasa Ramadan, itu fadilahnya besar. Mau puasa Ramadan ataupun puasa yang bukan Ramadan, fadilahnya besar. Kanjeng Nabi mengatakan inna syiyam sesuai man shoma yauman, kata kanjeng Nabi. Siapa-siapa yang puasa 1 hari saja. Siapa-siapa yang puasa 1 hari, tapi puasanya fi sabilillah, karena di jalan Allah. Puasanya apa? Ikhlas lillahi ta'ala, taqarruban ilallah. Saya niat puasa memang mau dekatkan diri kepada Allah, bukan karena diet. Wah, aku tak muda ini, mas tak poso wis ben turu. Nah, ini bukan fisabilillah. Ya, atau kata dokter, Pak, jangan ini kudu poso, akhirnya puasa. Nah, ini bukan fisabilillah. Dapat pahala, dapat, tapi tidak seperti yang karena Allah. Memang niat poso cari ridhonya Allah, bukan karena kepengen diet atau bukan karena apa ngelakoni ben dapat ilmu sakti nopo-nopo. Tidak ya. Tapi karena lillahi ta'ala. Siapa yang berpuasa yauman 1 hari saja karena Allah ta'ala puasanya, maka orang tadi
ba'adahu Allahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Kanjeng Nabi mengatakan Allah akan menjauhkan orang tadi dari neraka jahanam jauhnya 100 tahun jaraknya. Artinya apa? Wis tidak bakal masuk neraka. Itu puasa 1 hari, mau puasa sunnah ataupun bukan sunnah, itu dapat pahala yang luar biasa. Bahkan orang yang puasa itu mau puasa Ramadan atau tidak puasa Ramadan, sumtus shaim tasbihun. Orang puasa itu kalau diam, tidak ngomong, tidak ngucap apa-apa, itu diamnya tasbihun, ditulis malaikat pahala orang yang bertasbih. Jadi orang puasa itu nawa itu mingkem itu sudah dapat pahala, dapat pahala bertasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya itu ibadah. Makanya bulan Ramadan Masya Allah banyak orang ibadah, banyak orang di ibadah Ustaz. Tidurnya saja dibilang ibadah. Wa du'a'uhu mustajab, dan doanya mustajab. Makanya kalau kita mau berbuka, saat kita berbuka makan kurma dulu, ampun kolak dan macam-macam. Kurma dulu, setelah kurma minum air atau teh, doa yang banyak. Karena orang yang berpuasa itu ketika ia berbuka punya doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah, mustajab. Dari situ doa yang banyak, kata-kata kebaikan iman, kebaikan Islam, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, doa yang banyak mustajab. Jadi orang puasa itu doanya mau puasa sunnah ataupun puasa wajib. Wa amaluhu mudha'af, dan orang puasa itu amal yang dikerjakan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jadi pahalanya tidak terima 700 kali lipat, lebih. Hanya Allah yang tahu pahala orang yang puasa. Nah, puasa ini hukumnya bagaimana? Hukum berpuasa bagaimana? Hukum puasa itu ada 4. Hukumnya orang puasa itu ada 4. Pertama, wajib. Puasa itu bisa wajib hukumnya. Kedua, puasa itu hukumnya bisa sunnah. Ketiga, berpuasa itu hukumnya bisa makruh. Keempat, puasa itu hukumnya bisa haram. Ada 4 hukum puasa. Pertama, hukum puasa itu wajib. Hukum puasa wajib itu bagaimana? Yang mengerjakan diberi pahala, yang meninggalkan berdosa. Apa puasa yang wajib itu hukumnya? Ya ini puasa di bulan Ramadan. Niku wajib. Nanti akan dibahas bagaimana syarat-syarat wajib puasa. Ramadan itu termasuk yang wajib. Termasuk yang wajib puasa berikutnya apa? Shaumul qadha, puasa mengqadha. Nah, ini ibu-ibu nih yang puasa punya hutang kemarin dan dibayar, Bu. Ya, ini sudah ruwah, sebentar lagi poso. Ya, jangan sampai puasanya itu tertunda, belum dibayar sudah masuk Ramadan berikutnya. Pertama, dia berdosa. Dosa karena menunda membayar puasa. Karena mengqadha puasa itu hukumnya wajib, termasuk bentuk puasa yang hukumnya wajib. Pertama dia berdosa, kedua dia harus mengeluarkan fidyah. 1 liter beras diberikan kepada orang fakir 1 harinya. Lah bolongnya 12, ya 12 kali 1 liter. Kecuali kalau dia itu berhalangan 1 tahun sakit terus tidak bisa qadha, maka dia tidak berdosa tapi tetap wajib fidyah. Lah terus masih utang, ya masih nanti diqadha lagi kalau sudah keluar bulan Ramadan. Jadi utangnya numpuk. Nah, puasa qadha ini wajib hukumnya. Bentuk puasa yang wajib lagi apa? Shaumul kafarah, puasa kafarah. Puasa kafarah itu apa? Puasa yang dilakukan sebagai bentuk tebusan kesalahan yang dikerjakan. Seperti apa? Puasanya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadan. Maka kalau ada seorang suami istri, suami melakukan hubungan dengan istrinya saat puasa Ramadan, puasanya Ramadan ya, maka ia terkena hukuman 1, puasanya batal. Yang kedua, dia harus membayar kafarahnya.
tebusannya gara-gara melakukan hubungan saat di bulan puasa. Tebusannya apa? Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mateng. Lah sudah 1,5 bulan dibayar, putus bagaimana? Ambruk, wajib ulangi dari nol lagi. Itu namanya kafarah. Loh, kenapa kok sampai seperti itu? Hukuman buat dia, ia melakukan hal yang dilarang saat puasa Ramadan. Ini namanya kafarah. Puasa kafarah 2 bulan berturut-turut. Hukumnya apa? Wajib itu. Kalau belum bisa dikerjakan, masih tanggungan orangnya. Sampai dia sehat, dia harus bayar kafarah. Lah yang bayar puasa siapa? Sang bapak ke. Ibunya tidak kena, ibunya cuma batal puasa 1 hari yang dikodok. Bapaknya kodok puasa 1 hari, tambah puasa kafarah 2 bulan berturut-turut. Lah kok ibunya tidak kena? Oh, ibunya korban ibunya korban pemaksaan. Bapak yang nyeleneh, ya bapaknya yang kena kafarah, ibunya tidak kena. Dia cuma batal 1 hari, dia kodok di bulan berikutnya. Nah ini hukumnya apa? Wajib puasa kafarah. Ya. Ada puasa yang wajib termasuknya apa? Puasa nadar. Ya, Mas Soleh nadar, pulau nadar. Nek sampai bos itu bayar gledek cair. Ya, 150 juta kalau nadar poso seminggu. Ya toh. Delalah cair, kabul insyaallah. Ya, mugi cair sedaya nggih. Delalah cair, bayar utang 150 juta. Maka Mas Soleh, Ustadz Soleh wajib puasa. Kenapa? Namanya puasa nadar. Makanya nadar itu jangan abot-abot. Ya, nadar itu jangan yang berat. Saya nadar nanti kalau saya dapat kerjaan, saya mau jalan dari Cabean sampai Purwodadi. Itu wajib dibayar, Pak. Tanggung ya. Nah, puasa nadar ini hukumnya wajib. Termasuk bentuk puasa wajib itu apa? Puasa yang diperintahkan oleh pemerintah ketika satu negeri mengalami masa paceklik atau masa kekeringan, sehingga pemerintah memerintahkan rakyat yang beragama Islam untuk istisqa, minta turun hujan. Nah itu diawali dengan puasa. Jadi ada pengumuman entah dari langsung presiden atau menteri agama. Ya, kami selaku pemerintah Republik Indonesia, karena negara Indonesia sudah 2 tahun berturut-turut tidak turun hujan, maka kami sebagai pemerintah memerintahkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk puasa, kemudian doa bersama minta turun hujan. Maka puasanya wajib, seluruh rakyat Indonesia wajib puasa. Ya, ini namanya puasa fil istisqa, karena pemerintah yang itu. Nah, ini wajib puasa, ya bisa seperti itu. Jadi puasa itu macam-macam, yang wajib itu macam-macam. Ini jenisnya puasa yang wajib. Ada puasa itu sunnah hukumnya. Ada puasa itu nah ini sunnah sudah banyak diketahui. Ada puasa sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, hanya kehilangan keutamaan, kehilangan fadilah. Tidak dosa tapi dapat tidak dapat fadilah, kehilangan keutamaan. Nah, puasa sunnah ini macam-macam. Ada yang puasa sunnah itu yang berulang setiap setahun sekali. Ada puasa sunnah itu yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Yang tahunan itu apa? Puasa Arafah, itu kan setahun sekali. Puasa Muharram, Tasu'a hari 9, Asyura hari 10 Muharram. Puasa Nyawal itu tahunan 6 hari. Puasa 10 hari bulan Dzulhijjah, hari pertama sampai hari 10 itu juga bagian daripada puasa yang berulang setiap tahun. Ada puasa bulanan, ya. Puasa bulanan itu dikerjakan setiap sebulan sekali, setiap sebulan sekali. Seperti apa? Seperti puasa Ayyamul Bid,
puasa tanggal pertengahan bulan 13, 14, 15 itu kan bulanan, atau ayyamus sud puasa di akhir bulan ya 28, 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Nah, ini namanya ayyamus sud puasa di akhir bulan. Ini setiap bulan. Ada puasa itu mingguan, Senin Kemis. Ini puasa sunnah. Maka di antara puasa sunnah yang paling baik adalah puasa 1 hari, libur 1 hari. Ya, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Ini puasanya Nabi Dawud. Ini yang paling bagus. Ini puasa puasa yang hukumnya sunnah. Tadi ada puasa yang wajib, hukumnya ada yang sunnah. Ada puasa yang makruh. Nek poso malah makruh. Nopo makruh? Bila dikerjakan tidak berdosa, tapi bila ditinggalkan malah dapat pahala. Nopo puasa makruh contohnya? Anda puasa khusus di hari Jumat saja. Oh, ini hari Jumat saya tak poso. Orang yang khusus puasa hari Jumat saja, atau khusus puasa hari Sabtu saja, atau khusus puasa hari Minggu saja, ini puasanya makruh. Makanya dihimbau untuk diikuti dengan hari yang sebelumnya atau hari yang sesudahnya, Senin, Kamis, Jumat atau Jumat, Sabtu. Diiringi dengan hari yang sebelumnya atau sesudahnya. Lah Ustaz, kok kalau pas hari Arafah, wukuf di padang Arafah, kita yang di Indonesia disunahkan puasa Arafah, delalah kok pas hari Jumat, bagaimana? Maka tetap hukumnya sunnah, tidak makruh. Karena bertepatan dengan hari Arafah yang disunahkan puasa buat kita yang tidak berhaji, kan gitu ya. Tetap ini makruh ya. Hukumnya makruh. Ada yang terakhir, puasa itu hukumnya haram. Puasa kok haram hukumnya? Bagaimana? Puasa itu hukumnya haram itu ada 2. Puasanya haram tapi sah puasanya. Puasanya sah. Haram tapi puasanya sah. Yang kedua, puasanya haram tapi yo ndak sah. Wes haram ndak sah. Yang pertama, puasa itu bisa haram, dan haram ini tetap sah puasanya. Itu siapa? Yaitu puasanya shaumuz zaujah biduni idni zaujiha. Yaitu puasanya seorang istri sedangkan suaminya ada di rumahnya dan dia tidak dapat izin dari suaminya, belum minta izin, ujuk-ujuk poso, sedangkan suaminya ada di rumahnya. Ini haram perempuan puasa seperti ini, walaupun puasanya sah. Hari Senin atau hari Kamis, bapaknya mau dudul, Pak aku poso, coba jauh-jauh, belum, poso, aku poso ini. Nah, haram puasanya. Karena tidak minta izin dari suami. Jadi kalau suami di rumah, lebih afdal melayani suaminya daripada mengerjakan ibadah sunnah. Karena melayani suami itu hukumnya wajib, sedangkan puasa yang lain hukumnya sunnah. Kalau puasanya sifatnya wajib, kalau puasa qadha, jenengan perempuan mau qadha, bagaimana? Tetap harus minta izin suami. Kalau suaminya ada di rumah. Puasa sunnah Senin, delalah suaminya ada di luar kota. Pak, jenengan di mana? Kalau tasih teng Semarang. Sampai kapan? Sampai besok. Ya pun niki dinten niki kula poso nggih, Pak. Ya. Enggak apa-apa, aman. Tapi kalau ada di rumah, suami bilang, "Pak, saya mau puasa ini." Apa? Kemis, Selasa. Nanti saja. Boleh enggak puasa? Enggak boleh. Harus taat patuh suami. Kalau suami melarang patuh. Karena patuhnya suami itu wajib. Lah kalau puasanya wajib, Pak, niki kula badhe qadha puasa. Izin. Bagaimana hukumnya? Lihat suaminya. Lihat kondisinya. Kalau kondisinya itu puasa yang hendak diqadha itu waktunya masih lama. Masih lama ketemu puasa lagi. Bulan Syawal mau qadha. Kan masih ketemu Ramadan, masih lama. Waktunya ndak mepet. Izin suami, Pak, saya mau puasa berikut. Puasa Pak, qadha. Wes nanti saja. Maka nurut suami, jangan puasa. Tapi kalau waktunya sudah ruah, masih utang 4, Pak, aku main poso ini. Poso apa? Qadha. Kose.
Ini kodok Pak, sudah ruah, nanti saya dosa. Bagaimana? Ya harus puasa, karena waktunya sampun mepet. Ya. Model. Nah ini puasa haram hukumnya, tapi tetap sah puasanya karena tidak dapat izin dari suami. Jadi Bu, jangankan kok puasa, jenengan keluar rumah mau ke rumahnya bapak ibu yang jenengan tuh harus izin suami kok. Iya, jenengan mau kebrak itu pamit suami. Jangan main ucul WA, Mas, aku mau kebrak B. Ya sudah apa sini. Mas, aku jojo rasa. Ya jangan main ucul. Loh kok tekan gini? Lah aku butuh njaluk duit. Jangan, WA dulu. Pak, izin mau kebrak. Mau apa? Minta duit. Ya wis kesini atau wis rasa, aku tak rono. Ya sudah di rumah. Ya. Pahalanya lebih besar. Dulu zaman Kanjeng Nabi, seorang suami istri tinggal di rumah yang atas. Lah, suami istri tinggal di rumah yang atas, tingkat itu yang di bawah bapaknya si istri, mertuanya si suami. Nah, ketika itu suaminya pamit sama istrinya, wah istriku, saya mau keluar kota. Saya titip pesan, kamu tetap di rumahmu, di kamarmu, apapun yang terjadi jangan turun. Sampai saya kembali ke kota lagi, sampai saya kembali ke sini. Betul, suaminya keluar kota. Di bawah itu kan bapaknya sang istri, mertuanya yang laki sakit. Bingung ini istrinya. Ini bapak saya sakit keras. Piye ini? Saya turun tak ngerumat bapak saya, apa saya nurut suami saya pesennya? Bingung ini istrinya, akhirnya kirim utusan. Tolong Mbak sampaikan Kanjeng Nabi, saya tetap di atas, apa saya ngurumat ayah saya yang sakit keras? Kesian soalnya tidak ada yang ngurumat. Laporan ke Kanjeng Nabi, suruhannya, kata Kanjeng Nabi, turun patuh sama suamimu, tetap di atas rumah, tetap di atas, jangan turun, karena perintah suamimu wajib. Maka si perempuan itu tetap di atas, ayahnya di bawah sakit keras sampai mati, bapak, sampai meninggal. Bingung ini, bapak saya sampai meninggal, sedangkan saya ini harus nurut suami saya. Tolong bilangkan sama Rasulullah, saya lebih milih nurut suami saya atau saya turun ngurusi jenazahnya bapak saya. Berangkat diutusan Kanjeng Nabi, ini perempuan masih di atas, bapaknya meninggal. B, apakah dia tetap di atas patuh sama suaminya atau dia turun ngurusi jenazah ayahnya? Kata Kanjeng Nabi, taati suaminya, biarkan yang lain yang ngurus ayahnya. Ini perempuan kata Kanjeng Nabi, tetap di atas semua, jangan turun. Padahal yang meninggal siapa? Ayahnya, bapaknya. Kanjeng Nabi bilang apa? Turuti suami, suruh patuh sama suami. Subhanallah, setelah jenazahnya disolatkan, Nabi ikut ke kuburan, ikut sholatkan, ikut menguburkan. Maka Kanjeng Nabi setelah sampai kuburan bilang, tolong sampaikan kepada istri itu tadi, bilang kepada dia, dosa-dosa ayahnya sudah diampuni Allah berkat dia patuh kepada suaminya. Dosa-dosanya bapaknya ini semuanya diampuni Allah Ta'ala berkat anaknya yang patuh kepada suaminya. Itu Kanjeng Nabi, itu zamannya Kanjeng Nabi. Belum ada WA. Belum ada WA. Ya, Masya Allah. Jadi patuh kepada suami ini kuncinya surga. Suami patuh kepada ibunya kuncinya surga. Istri patuh kepada suami itu kuncinya surga. Ya. Ini macam-macamnya berpuasa. Setelah itu masuk pembahasan syarat sah puasa. Sudah habis? Sudah cukup. Ya, Mas Soleh sudah bilang cukup. Insya Allah pembahasan syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa. Insya Allah guru-guru kita yang lain, narasumber yang lain, di waktu yang lain, atau pas ketika kultum setiap sholat subuh di bulan Ramadan, hendaknya diimbau untuk mereka membawakan materi tentang puasa, sehingga kita ini puasanya yang dulu-dulu mungkin sudah pernah ingat, kembali kita. Kalau yang dulu lupa kita ingat, jadi kita puasanya
lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat, nambah yakin kepada Allah, nambah ilmu, nambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, nambah patuh kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadikan kita, anak istri kita, keluarga kita orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk perlindungan dari Allah Ta'ala, dibukakan kefahaman tentang ilmu, dijadikan kita orang yang bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, kita bisa berpuasa dan menegakkan bulan Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baik ibadah, dan Allah berikan karunia di bulan Ramadan kepada kita sebagaimana yang Allah berikan kepada para wali dan kekasihnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.